Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Babus Sofa Channel. Pada kesempatan kali ini ada yang berbeda. Kalau biasanya kita rekamannya langsung narasumber dengan kamera, untuk saat ini terasa begitu spesial. Ya. Karena hari ini adalah pertama uji coba kita melakukan podcast atau kita siaran rekaman dengan cara berdiskusi secara langsung. Kebetulan untuk hari ini kita kedatangan narasumber. Beliau adalah Bapak Haji Bambang Utomo, SPD, SHIMM. Betul Pak G? Betul. Beliau ini adalah pengurus dari DMI, Dewan Masjid Indonesia, pengurus daerah Kabupaten Bojonegoro. Kebetulan beliau diberi amanah menjadi seksi di bidang pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan. Betul Pak ya? Betul. Biasanya dipanggil Pak Ustadz atau Pak Kiai ini Pak? Dipanggil Pak Bambang saja. Pak Bambang saja. Ya. Pak Ustadz gitu ya? Ya, monggo. Ya, mungkin untuk dilanjutkan hari ini kita akan membahas tentang rezeki. Karena ini agak nyambung, ada korelasinya dengan keseharian Bapak sebagai bidang pemberdayaan ekonomi. Jadi kita nanti tidak jauh dari bab-bab tentang rezeki. Yang namanya rezeki. Mungkin untuk sementara bisa diperkenalkan dulu Pak. Baik. Terima kasih Mas Nawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi faddola bani adama bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama sayyidul arabi wal ajam wa ala alihi wa askabihi ya nabiul ulumi wal hikam wa qala ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minas syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berbahagia Mas Nawa, juga Mas Edi, sekaligus para pemirsa Babus Sofa Channel. Ya. Semuanya yang berbahagia dan insya Allah kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kasih sayangnya, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat bersua duduk dalam satu majelis dalam suasana yang lebih hangat, suasana yang beda dari biasanya. Kalau biasanya kita tatap muka ngaji secara langsung, sekarang kita buat secara beda, yaitu dengan cara podcast dengan Mas Nawa. Betul. Ya. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk syukur kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita panjang umur, kekuatan, kesehatan. Mudah-mudahan semua yang dianugerahkan ini menjadi rezeki yang barokah gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Doa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang taat kepada syariatnya. Mudah-mudahan termasuk kita sekalian dan kelak di yaumil akhir. Semoga kita semuanya beserta seluruh keluarga kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Baik, Mas Nawa dan pemirsa sekalian, tadi telah disebutkan oleh Mas Nawa, saya Bambang Utomo, cukup dipanggil Pak Bambang begitu saja. Alamat aslinya dari Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Alhamdulillah, saya diberikan amanah oleh pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bojonegoro ini untuk membidangi masalah pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan untuk kepengurusan
masa bakti tahun 2021-2026. Ya. Untuk kajian pada sore hari ini nanti kita akan bincang-bincang dengan Mas Nawa. Tema kita adalah kajian Islam, daya tarik rezeki menurut Al-Qur'an. Iya. Begitu Mas Nawa ya. Mungkin saya akan memberikan satu preambel atau pembukaan dulu. Memang betul apa yang disampaikan Mas Nawa tadi, bahwa ini ada korelasi atau ada kaitannya sesuai dengan bidang saya, yaitu tentang pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan. Yang namanya ekonomi itu kan pasti identik dengan yang namanya rezeki. Ya, kan begitu ya. Salah satu yang menjadi hak prerogatif Allah di antara 3 hak prerogatif Allah yang diberikan kepada kita, itu diantaranya adalah rezeki, kemudian jodoh, dan mati. Itu setiap manusia yang terlahir di dunia ini telah memiliki porsinya masing-masing terkait dengan rezeki itu, kemudian jatah jodohnya itu siapa dan dari mana, kemudian kematiannya itu umur berapa dan berada di mana. Namun kali ini yang akan kita bincangkan itu adalah terkait masalah rezeki. Memang begini, rezeki ini tak pernah salah alamat gitu. Ya, tidak pernah salah alamat, karena pada hakikatnya rezeki itu kan sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ya. Jadi kita tidak perlu takut kalau rezeki kita itu diambil orang gitu ya, tidak perlu resah karena rezeki kita ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga rezeki ini yang sudah digantungkan oleh Allah. Jadi kita itu tinggal menarik begitu karena sudah digantungkan. Dan ada juga rezeki itu yang dijanjikan oleh Allah. Dan semuanya itu ada penjelasannya di dalam Al-Qur'an. Sudah komplit ya. Sudah komplit di dalam Al-Qur'an. Tinggal kita pelajari saja. Betul, ya. Nanti akan kita bahas Mas Nawa. Ada namanya ini jalan rezeki itu dilihat dari sudut pandang Al-Qur'an. Jadi daya tarik rezeki itu ada 8 hal nanti yang akan kita bahas gitu. Jadi gini Pak, saya tuh sering sekali mendengar, mungkin tidak semua orang memiliki gaji, tapi semua orang pasti memiliki rezeki. Betul Pak? Betul. Ya. Jadi konsep atau pengertian dari rezeki itu menurut jenengan apa Pak? Iya. Baik Mas Nawa, rezeki, rezeki atau rizki. Asalnya memang dari bahasa Arab. Kata rezeki ini disebut itu sampai 123 kali. 123 kali. Ya, itu di dalam Al-Qur'an itu ya. Jadi yang dimaksud dengan rezeki itu memang anugerah atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama, dari setiap makhluk yang hidup di buminya Allah ini sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai contohnya adalah ketika kita dulu masih dalam kandungan ibu kita itu. Kita tinggal di kandungan ibu itu selama 9 bulan 10 hari ya. Siapa sih yang menyuapi kita makanan itu? Apakah ibu kita? Tidak ada, kan masih di dalam. Nah, apakah ayah kita? Juga tidak. Tapi kok kita bisa bertahan hidup ya? Iya, itu makanya kenapa. Nah, tapi kok kita bisa bertahan hidup, kita ada yang ngasih makan tentunya. Kalau tidak ada yang ngasih makan kan kita akan mati itu. Nah, berarti inilah yang disebut dengan rezeki itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat ketika kita belum bisa mengunyah makanan sendiri, Allah itu menyuapi kita melalui plasenta. Plasenta ibu kita ya. Iya, betul. Plasenta itu kalau bahasa Jawanya itu ari-ari gitu ya, ari-ari. Jadi ari-ari yang
terdapat di dalam ini loh pusar kita ini. Ini dihubungkan dengan apa namanya itu saluran pencernakannya ibu gitu ya. Jadi sehingga kita ini apa yang dimakan ibu itu juga bisa diserap oleh janin, yang ada di dalam kandungan. Itulah rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun disebutkan kok Mas Nama di dalam Al-Qur'an gitu ya. Rezeki yang dijamin oleh Allah itu ada di dalam Al-Qur'an ya, surah Hud ya. Surah Hud itu ya. Saya kok coba nanti saya carinya ayat berapa ya? Ayat 8. Ayat 8. Betul. Wa ma min dabbatin itu loh. Ya. Coba bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqaraha wa mustaudaaha kulung fi kitabim mubin. Dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi ini melainkan semuanya ini dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata atau Laul Mahfud. Itu di dalam Al-Qur'an surah Hud, kalau tidak salah ayat 8 ya. Iya. Coba nanti kita cek kembali ya. Ya seperti itu Mas. Pertama itu rezeki yang dijamin oleh Allah, yaitu contohnya adalah bayi tadi, walaupun tidak disuapi makanan, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita makan melalui plasenta ibu. Ini satu keajaiban. Kalau mungkin Mas Nawab pernah memiliki seorang anak ya yang baru dilahirkan oleh istri kita, gitu. Anak yang baru dilahirkan oleh istri kita, misal gitu lahirnya itu pada jam 10 pagi. Jam 10 pagi ya. Kemudian istri kita itu jam 7 pagi itu telah sarapan ya, sarapan, dan yang dimakan itu misalnya adalah sayur dengan sayur apa itu daunan yang hijau itu, misalnya apa ya, sayur bayam ya, sayur bayam itu ya, yang karena kadang-kadang orang hamil itu sukanya yang aneh-aneh gitu ya, ngidam ya. Misalnya sayur bayam yang dimakan oleh istri kita jam 7. Kemudian jam 10 itu istri kita melahirkan, bayinya keluar. Ya. Kemudian bayinya keluar dan bayinya itu BAB ya, buang air besar. Itu yang keluar juga persis apa yang dimakan oleh ibu kita. Ibunya ya. Itulah. Jadi semuanya itu telah rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, tidak perlu ketakutan, tidak perlu khawatir ya. Tidak perlu khawatir. Begitu Mas Nawa ya. Iya. Monggo mungkin ada yang berikutnya. Baik. Kalau tadi kan dikatakan bahwa semua makhluk yang ada di dunia ini sudah dijamin. Iya. Kita sebagai manusia kan diberi kelebihan akal dan lain sebagainya. Harusnya kita tidak boleh lebih khawatir dari makhluk yang lain, Pak ya. Iya, betul. Burung saja tidak punya akal, tiap pagi berangkat, sore pasti kenyang. Pasti kenyang. Pasti kenyang. Kita sebagai manusia juga harus yakin. Iya. Pasti besok kita akan mendapatkan rezeki. Iya. Karena itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Selanjutnya setelah tadi kita bahas pengertian tentang rezeki. Untuk kedua mungkin bagaimana kita ini sebagai manusia bisa memperoleh rezeki kita, Pak. Iya. Mungkin ada beberapa jalan atau cara-cara untuk mendapatkan rezeki untuk kita sebagai manusia. Betul. Dalam hidup kita ini kita sudah berkomitmen untuk menjadi orang Islam. Bahkan Islam pun Islam yang kafah secara totalitas. Totalitas menyeluruh ya. Tidak hanya yang diatur dalam Al-Quran, hadis itu tidak hanya ibadah mahdoh, sebagaimana contohnya syarat rukunnya sholat, kemudian bagaimana sempurnanya wudhu, tetapi
ibadah ghairu mahdoh seperti bagaimana cara mencari rezeki. Itu kan ghairu mahdoh ya, yang tidak lengkap gitu dicantumkan di dalam Al-Qur'an, tetapi Allah dan Rasulullah sudah memberikan rambu-rambu. Bahkan tadi sempat saya sebutkan ada banyak cara, 8 cara kita ini ditunjukkan oleh Allah untuk memperoleh rezekinya Allah. Yang perlu kita pahami, Mas Nawa, bahwa yang disebut rezeki itu tidak hanya identik dengan finansial atau identik dengan uang, gitu ya, tidak hanya uang, kan tidak hanya uang, tapi kebanyakan orang itu yang disebut dengan rezeki itu kan yang identik dengan uang. Padahal bahagia itu kan juga rezeki, rezeki juga. Kita bisa tersenyum, ini kan juga rezeki. Buktinya bahwa otot kita masih sehat. Ya betul ya. Kita bisa berbicara dengan lancar, ini juga rezeki. Saya ketemu penjenengan, ini juga rezeki. Karena banyak saat ini orang-orang yang mengeluhkan tidak bisa jalan gitu loh. Nah, alhamdulillah kita ini bisa jalan dari Kedung-Adem sampai sini, berarti ini kan sebuah rezeki yang berupa kesehatan. Ini kan patut kita syukuri. Nah, cuman ya itu tadilah, kadang-kadang seseorang itu hanya mengidentikan bahwa yang disebut dengan rezeki itu adalah berupa finansial, uang dan kebendaan saja. Padahal sesungguhnya hal itu kan tidak. Nah, rezeki itu kan telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Seperti sampean tadi mengatakan burung malam tidur, pagi keluar, pulang kan juga sudah kenyang. Tapi bagi kita sebagai seorang khalifah ya di muka bumi ini untuk mengelola sumber daya alam itu yang besar, ya, ini kan juga penuh dengan rezeki yang ada di dalamnya yang berupa kebendaan. Nah, itulah sebabnya kita itu disuruh untuk bertebaran di muka bumi setelah kita itu menunaikan kewajiban-kewajiban seperti halnya sholat 5 waktu, sholat Jum'ah. Kita ini disuruh untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari rezekinya Allah. Meskipun rezeki ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ada rambu-rambunya agar rezeki yang kita peroleh ini rezeki yang barokah. Rezeki yang barokah. Ya, yang halalan thayyiban. Karena itu. Betul, karena bisa saja kita mencari uang yang rezeki yang berupa uang itu kan bisa saja kita mencari tapi di luar konteks syariah ya. Misalnya ya bisa saja ya mengambil hak orang lain itu kan jangan disebut ini rezeki halal walaupun itu bekerja bekerja karena mengambil itu kan kita butuh tenaga untuk mengambil itu, mencuri. Nah, ini kan tidak barokah. Tapi Allah mengajarkan kepada kita untuk mencari rezeki yang halalan thayyibah, rezeki yang barokah. Nah, sekarang akan saya sampaikan. Yang pertama, agar kita ini mendapatkan rezeki mendapatkan rezeki yang dimudahkan, yang diluaskan oleh Allah, yaitu sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an surah ke-65, surah At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini janjinya Allah. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang berlimpah ya. Yang pertama, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Nah, kunci pertama ini. Kunci pertama itu memang harus takwa dulu. Ya, harus takwa dulu. Lah, pengertian takwa itu kan ya takut takut kepada Allah itu. Takut kepada Allah. Tidak ada yang ditakuti kecuali hanya takut kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Kalau orang itu mau bekerja, kemudian diisi dengan ketakwaan dalam hatinya, insya Allah dia mau bekerja saja itu Allah sudah menunjukkan jalan lurus.
insya Allah dijauhkan dari kerugian atau kerugian-kerugian. Wayar sukhu min kaisulayah tasib, Allah akan memberinya, gitu ya. Allah memberinya rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Nah, itu yang pertama adalah kita harus bertakwa. Bertakwa dulu. Ya. Apapun itu profesi usaha kita, Mas Edi misalkan buka kios atau warung kecil, karena niatnya ini sudah lurus, ya sudah lurus, membuka apa namanya itu ya, outlet di masjid Babu Sofa dengan niat sambil menjaga masjid, sambil nanti barangkali dari jamaah yang kantuk, suntuk, ingin minum kopi, ingin teh disiapkan, gitu ya. Walaupun itu nilainya nominalnya kan kecil, ya, tapi barokahnya itu barokahnya loh, luar biasa. ya Mas Nawa, ya barokahnya itu satu gelas paling hanya 2.500, 3.000, tapi barokahnya ketika itu uang diterima oleh Mas Edi, tapi uang ini sangat barokah, ya dimakan anak, istri, sehat, bahagia, dijauhkan dari mara bahaya, penyakit dan sebagainya. Ada pula yang mereka itu bisnisnya besar, ya toh, karena niatnya keliru, hanya ingin menumpuk-numpuk harta, tidak konsentrasinya itu hanya ingin menumpuk harta untuk mereka sendiri dan keluarga. Akhirnya Allah banyak memberikan cobaan, rezekinya besar tapi ujiannya juga besar. Nah, ujiannya besar, rezekinya besar, tapi tetap masih kurang. Tetap masih kurang, selalu kurang. Nah, itu yang disebut tidak berkah. Tidak berkah itu ya seperti itu. Maka rezeki itu ada yang harus memiliki dua sifat, harus memiliki berkat dan berkah. Berkat dan berkah. Ya betul, berkat dan berkah gitu kalau saya menyebutnya itu. Berkat itu ya ada nilai-nilai di dalamnya itu, nilai-nilai kebaikan, keridhaan Allah, dan berkah itu diridhoi oleh Allah, gitu loh, mendapatkan keberkahan dari Allah. Iya. Ya, berkat itu yang rezekinya yang terus menerus, gitu, yang terus menerus langgeng. Kemudian berkah itu diridhoi atau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga meskipun sedikit itu kita dimakan oleh keluarga kita itu menjadi tenang, menjadi sehat. Ya, gitu. Banyak masalah yang datang. Tidak banyak masalah, gitu ya. Iya. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Ya, monggo kalau mungkin masih ada. Jadi tadi sudah berapa Pak Bambang yang disebutkan jalan-jalan rezeki itu tadi? Baru rezeki yang dijamin oleh Allah, ya toh. Kemudian rezeki yang dijanjikan. Rezeki yang dijanjikan itu ya termasuk rezeki yang dijamin kan tadi kita di dalam kandungan tadi ya. Pasti dijamin. Ya. Kemudian rezeki yang dijanjikan oleh Allah. Kalau rezeki yang dijanjikan oleh Allah, itu tadi, barang siapa wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Maksudnya jalan keluar itu jalan kesulitan, ya. Dan Allah akan memberinya rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Nah, itu yang luar biasa. Nah, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yang tak disangka-sangka. Jadi meskipun rezeki itu sudah dijanjikan, tapi tetap kita harus berusaha untuk meraih rezeki. Tidak boleh terus rezeki kita sudah dijamin, terus kita diam di rumah aja menunggu rezeki datang. Gitu. Gimana menurut Pak Bambang? Ya, tidak boleh. Kita kan harus tetap ikhtiar kan, gitu ya. Harus tetap ikhtiar. Ya, tidak boleh kok terus diam saja. Nah, tidak boleh seperti itu. Nah, coba saya ini ya, tadi yang saya sampaikan, orang itu harus tetap ikhtiar atau harus tetap usaha, ya. Kalau tidak usaha lah bagaimana kita ini akan mendapatkan rezeki, ya tetap harus ikhtiar begitu.
Masa kita ini diam saja, hanya berdoa saja, sholat, ya Allah turunkanlah rezeki ya Allah yang berupa uang sekian juta lalu Allah menurunkan, kan tidak seperti itu. Kita harus tetap melalui ikhtiar, yaitu ini Allah juga menjelaskan di dalam Al-Quran surah An-Najm ya, surah yang ke-53 ayat 39 itu, wa alaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa manusia itu hanya memperoleh apa yang telah diusahakan. Hanya memperoleh apa yang telah diusahakan. Iya, iya. Nah, berarti kita itu disuruh ikhtiar gitu loh. Harus ikhtiar dulu. Harus ikhtiar dulu. Iya, iya. Ya. Tidak boleh hanya menunggu saja. Iya, tidak boleh hanya menunggu saja itu tadi. Berharap-harap, wah mudah-mudahan saya dapat mobil, terus tiba-tiba ada orang memberi mobil. Nah, kan tidak, gitu kan? Ya, itu Mas Nawa ya. Iya, iya, Nah, betul. Jadi rezeki yang dijamin oleh Allah tadi sudah, karena kita makhluk hidupnya Allah pasti dijamin oleh Allah. Kemudian rezeki yang dijanjikan, yaitu siapa yang bertakwa akan diberikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Kemudian ada lagi rezeki yang digantungkan oleh Allah, yaitu melalui ikhtiar tadi, rezeki yang digantungkan itu. Nah, karena Allah sudah membuka keran banyak ya, membuka keran banyak cara kita itu memperoleh rezeki. Ya, setidaknya rezeki yang paling gampang kita cari itu rezeki yang berupa kesehatan, Mas Edi misalnya. Kita berharap kita ini sehat ya, berharap kita ini sehat. Tapi mereka ini pemalas gitu loh, tidak mau bergerak misalnya itu. Nah, kita kan harus tetap ikhtiar, ini kan sudah disediakan oleh Allah ya. Cobalah kamu itu ikhtiar dengan cara kita ini bekerja atau berolahraga. Agama kan juga mengajarkan kita ini untuk berolahraga agar kita memiliki tubuh yang sehat. Misalkan habis sholat subuh kita ngaji tilawah sejenak ya. Ngaji itu pun kan juga merupakan bentuk olahraga ya, mengolahragakan kolbu kita dan bibir kita, mulut kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran gitu ya, supaya kita ini memiliki kefasihan di dalam tilawah Al-Quran. Ini termasuk ikhtiar untuk memperoleh rezeki yang berupa kesehatan kolbu tadi. Kemudian kita setelah tilawah misalkan keluar sebentar untuk jalan-jalan. Nah, ini kan ikhtiar untuk mencari rezeki agar tubuh kita ini memiliki tubuh yang sehat. Ya. Lalu kalau berupaya untuk memperoleh rezeki yang berupa kebendaan atau finansial keuangan, ya kita tentunya menuju ke tempat kewirausahaan atau ke pasar atau ke tempat-tempat yang sekiranya itu ada banyak yang mengirim rezeki buat kita, termasuk apa itu penjualan tadi, jual beli tadi. Jual beli. Ya, seperti itu. Seperti itu rezeki yang termasuk rezeki yang digantung ya. Jadi ada rezeki yang dijamin, ada rezeki yang dijamin, ada rezeki yang dijanjikan, ada rezeki yang digantungkan. Digantungkan ya lewat wirausaha tadi. Ya, lewat. Kalau kita bekerja mendapatkan rezeki, kalau kita pengen mendapatkan sesuatu harus berusaha. Itu yang digantungkan, harus kita raih ya. Iya, harus kita raih. Tidak cuma-cuma langsung dari Allah kita diberikan rezeki gitu. Termasuk juga banyak rezeki-rezeki itu yang dijanjikan loh ya oleh Allah itu. Iya. Ya contohnya adalah rezeki yang dijanjikan itu kalau kita ini senantiasa menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur, itu dalam Al-Quran surah Ibrahim itu ayat 7 ya. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa bagi hamba-hambaku yang senantiasa mensyukuri nikmatku, maka Allah itu akan memberinya tambahan rezeki, tambahan nikmat. Tambahan nikmat.
Tapi bagi siapa yang kufur, yang mengingkari, maka Allah akan mengambilnya. Tunggu siksaku amat pedih. Itu akan diambil oleh Allah. Nah ini yang lebih ngeri kalau diambil oleh Allah secara paksa, secara tiba-tiba. Coba sekarang ini misalkan kita ini pagi-pagi masih sehat, masih jalan-jalan, tapi menjadi pemalas. Waktunya subuh juga tidak mau subuh, padahal dia tahu subuh itu merupakan satu kewajiban ya, sholat 5 waktu. Dia juga mengabaikan itu. Kemudian waktunya duhur juga diabaikan lagi. Tiba-tiba waktunya asar itu udah nggak bisa ngomong, artinya stroke. Nah, inilah diambil secara paksa. Nah, ini kalau diambil secara paksa, ini janjinya Allah pasti benarnya. Kita tidak bisa mengingkari sebagai orang yang beriman, gitu. Itu ya. Iya. Mungkin ada lagi. Mungkin ada ini Pak, tips-tips atau bocoran-bocoran bagaimana kita menjadi manusia itu yang kan kadang kita terlalu cinta dunia, jadi pengen mendapatkan rezeki yang banyak-banyaknya. Bagaimana mungkin ada resep-resep manusia dikejar-kejar rezeki gitu. Kira-kira ada enggak seperti itu Pak? Boleh ya. Nah gini, rezeki rezeki itu kan pemberian Allah ya, yang berupa tadi material atau dan imaterial gitu ya. Rezeki itu memiliki sifat pasti kegembiraan, gembira kan gitu ya. Endingnya gembira kan bahagia. Misalnya saya datang gitu ya, jenengan kelihatan gembira sekali, Pak Bambang, alhamdulillah Pak, saya dapat rezeki Pak. Apa Mas? Tadi pagi saya dapat hadiah misalnya. Ini kan istilahnya sifatnya rezeki itu kan gembira kan begitu ya. Maka setidaknya tuh kalau kita itu ingin dihampiri rezeki dari berbagai arah itu, ya kita itu ya memiliki hati yang gembira gitu loh. Hati yang gembira, artinya gembira itu kita memiliki optimisme. Ya, kita memiliki rasa optimisme bahwa Allah itu akan memberi kami, setiap usaha kami itu akan diberikan oleh Allah rezeki yang memadai atas usaha kami. Itu yang saya lakukan. Saya kan juga bisnis ya. Jadi saya tuh tidak pernah punya kebayangan kayak rugi. Ya itu ya boleh lah, tapi kecil. Didominasinya kecil. Saya punya anggapan kalau nanti saya itu khawatir, ragu-ragu, yang mendominasi sifat keraguan saya itu lebih besar daripada sifat optimis saya, nanti ya kejadiannya betul, saya rugi betul itu. Oh gitu ya Pak. Iya, jadi kita itu harus berpikir positif. Ya, berpikir positif. Itu seringkali Mas Nawa saya lakukan itu, seperti itu. Jadi hal yang harus kita tata dulu, manajemen kolbunya dulu. Kita itu memiliki hati periang, memiliki hati yang senang enggak kalau ada sahabat kita, saudara kita itu yang menerima rezeki, yang kelihatannya itu lancar, itu kita senang atau iri? Senang atau iri? Nah, kan itu ya. Iya. Kalau nanti di hati kita itu ketika ada saudara kita yang tiba-tiba kok ada rezeki, lancar usahanya, kita kok iri. Tidak mungkin orang seperti ini dapat sukses seperti mereka yang tidak mungkin. Karena apa? Tidak mau dia rezeki itu mengikuti orang yang suka iri itu tadi. Tidak ada rezeki. Tidak ada, karena periang, rezeki itu sifatnya periang. Begitu ada sahabat saudara kita, ya Allah, alhamdulillah. Mas Nawa sekarang usahanya lancar, sudah dapat sudah beli rumah, beli mobil. Padahal beliaunya itu kan hanya ditakmir masjid saja ya kok seperti itu ya. Saya itu bersyukur alhamdulillah. Tapi yang satu kok iso yo? Hanya sebagai takmir masjid saja kok bisa beli rumah dan sebagainya. Orang yang seperti itu tidak bisa Mas. Tidak bisa. Sukses. Karena di dalam hatinya itu ada rasa iri, kebencian, dan rezeki tidak mau. Iya. Itu salah sebenarnya. Jadi rezeki itu dia akan mendekati orang-orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur. Dengan ekspresinya syukur itu tadi dengan kegembiraan atau kebahagiaan. Dengan kegembiraan, kebahagiaan. Maka dari itu saya pernah sering kali mendengar orang-orang yang sukanya mengeluh itu Pak. Ya.
sedikit-sedikit mengeluh, dapat rezeki sedikit mengeluh, akhirnya rezekinya dipangkas sama Tuhan sekali. Betul. Jadi iya. semakin sulit. Itu Semakin hanya karena mengeluh. Iya. Jadi benar yang Bapak sampaikan tadi, bahwa orang-orang yang selalu bersyukur, rezekinya akan selalu ditambah, akan selalu dilipatkan. Iya. Betul, seperti itu. Jadi pada endingnya kesimpulan kita, jalan mudah mencari rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hendaknya kita mematuhi rambu-rambu yang telah digariskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kalau tidak ada di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi, Nabi sendiri juga mengatakan ikhtiar apa sih yang seharusnya dilakukan oleh hamba-hambaku agar memperoleh rezeki yang banyak. Nabi mengatakan bahwa kamu lebih tahu tentang urusan duniamu, gitu. Karena tidak mungkin Nabi itu menjelaskan kamu kalau ingin beruntung bisnis A, B, C, D, enggak. Ya, kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Tapi di sini Nabi kan sudah memberikan rambu-rambu. Ini cara mencari rezeki yang dihalalkan, ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada lagi Mas Nawa yang ingin disampaikan, atau waktunya mungkin sudah cukup atau masih ada lagi? Mungkin sudah, tadi kita sudah bahas tentang pengertian rezeki. Kita juga sudah membahas tentang jalan-jalan untuk mendapatkan rezeki. Ya, selanjutnya juga macam-macam rezeki juga sudah dijelaskan. Ada rezeki yang dijamin oleh Allah, ada rezeki yang digantungkan, dan juga ada rezeki yang dijanjikan. Ini saya tambahi Mas, rezeki yang dijanjikan itu termasuk kadang orang itu pemuda belum mau menikah, padahal setelah menikah itu rezeki itu dijanjikan oleh Allah loh ya. Rezeki pernikahan. Rezeki pernikahan. Makanya ketika orang itu belum menikah itu kan mikirnya lama sekali, disuruh menikah sudah waktunya tidak mau menikah karena takut dengan bayang-bayangnya gimana nanti saya bisa mencukupi istri, gitu. anak. Padahal itu sudah dijanjikan oleh Allah ketika nanti kamu sudah menikah, insya Allah rezeki akan diberikan oleh Allah. Itu dari rezeki yang dijanjikan. Kemudian ada lagi rezeki yang dijanjikan itu rezeki karena anak, gitu. Rezeki karena? Karena anak. Rezeki karena anak. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 31. Yang artinya begini, janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Karena zaman dulu itu takut kebanyakan anak itu takut membiayai. Takut pembiayaannya nanti kesulitan. Bahkan saya pernah Mas, ketika waktu saya haji itu ada, tapi ini kisah ini betul apa tidak saya belum apa ya istilahnya meneliti sampai sumber berita itu. Di sana itu ada Arab Badui itu yang hitam itu loh Mas, yang hitam-hitam itu kecil-kecil itu konon katanya itu memang sengaja dicacatkan oleh orang tuanya. Misal itu dicacat untuk diambil tangannya supaya besok itu mudah untuk mencari rezeki, untuk belas kasihan, meminta-minta. Itu banyak sekali. Tapi ini saya belum mencari sumbernya. Tapi kok banyak sekali pada waktu itu, pada waktu saya menunaikan haji ataupun umroh di sana itu. Banyak yang seperti itu ya. Iya. Jadi tidak punya tangan gitu. Masa kok setiap anak kok banyak sekali. Konon yang cerita itu seperti itu memang sengaja Pak, karena sudah dibentuk oleh Allah itu merasa orangnya kurang bersyukur, artinya kan kulit hitam itu ya, kulit hitam wis menisan eleke. Nah, ini satu kenyataan yang saya lihat, tapi benar tidaknya tidak tahu, tapi setidaknya ini kan satu gambaran. Seandainya ini benar, ini hal yang keliru dilakukan, karena rezeki anak itu sudah dijamin dan dijanjikan oleh Allah. Terus saya tambahin lagi Mas, yang terakhir, yaitu rezeki yang dijanjikan Allah itu yaitu rezeki karena istighfar kita. Karena istighfar. Ya, rezeki karena istighfar itu. Ya, ini juga Allah menerangkan fakultus takfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Itu di dalam Al-Qur'an surah Nuh ayat 10.
Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Kenapa ya kita ini selalu berdoa, mohon rezeki, tapi kok ya belum diijabah sama Allah. Belum dikabulkan. Ya, perbanyaklah istighfar itu. Istighfar. Iya, karena dosa itu juga sebagai penghalang. Penghalang rezeki datang. Iya, penghalang rezeki datang gitu. Maka dengan beristighfar kepada Allah, itu Allah akan membukakan tabir itu dan rezeki insya Allah akan datang gitu ya. Nah, seperti itu. Saya kira seperti itu, Mas. Udah lengkap penjelasan saya. Barangkali nanti untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang kan masih bisa kita sambung lagi. Gitu. Baik, terima kasih pemirsa Bambu Sofa Channel. Jadi kali ini tadi sudah kita bahas tuntas ya Pak, masalah rezeki dari pengertian dan lain sebagainya. Mungkin untuk sedikit saja Bapak penutup bagi teman-teman kita yang masih merasa kesulitan rezeki atau mungkin yang masih berpikir rezeki kok sulit sekali datang ke saya. Mungkin diberi penutup supaya mereka itu bisa menjadi semangat bahwa rezeki itu pasti sudah dijamin oleh Allah SWT. Iya. Baik, para pemirsa Bambu Sofa Channel yang berbahagia, bagi kita semuanya ini hamba-hamba Allah sudah dijamin rezeki kita masing-masing. Tidak akan pernah tertukar rezeki yang Allah porsikan kepada kita ini. Maka kita tidak perlu menginjak ke bawah, sikut kanan, sikut kiri, takut kesaingan, tidak perlu. Karena kita ini sudah diberikan porsi masing-masing rezeki kita. Nah, bagi kita tinggallah rezeki itu tinggal menjemput, karena Allah sudah memberikan peluang yang teramat besar. Mari kita awali bagi para pemula untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, terutama rezeki ketentraman, ketenangan batin kita, kesehatan, ya, sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah itu. Mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Karena dengan bertakwa itulah sesungguhnya kunci atau sandaran kita. Mau berbisnis ini karena takwa, takut kepada Allah, takut dosa, maka akan kita tinggalkan. Maka kita akan melaksanakan usaha, ikhtiar, bisnis yang lurus, yang diridhoi. Terkait dengan pemula, biasanya untuk mengawali usaha itu terkait dengan modal. Ya, terkait dengan modal. Ini sesungguhnya tidak perlu dikhawatirkan, karena usaha, ya, bisnis misalnya, modal itu adalah nomor kesekian kali. Yang terpenting kita ini memiliki kemauan dulu, memiliki kemauan yang keras, kemudian target kita itu apa? Target kita itu apa? Melaksanakan kegiatan bisnis ini, kemudian marketnya, nanti pemasarannya itu siapa saja, di mana, nah, begitu. Walaupun kecil tidak apa-apa, kita awali dari yang kecil. Insya Allah dari yang kecil itu kita berbisnis dengan Allah, ya, karena kita menggunakan sandaran Allah, tidak kemauan kita sendiri, maka insya Allah bisnis yang kecil-kecil itu tadi bisa menjadi besar. Ya, awali saja dengan, kalau sekarang itu kan bisnis online, tidak apa-apa itu. Ya, ini kan transaksi jual beli melalui online, tidak apa-apa, ya. Karena ini kan mengikuti perkembangan ya. Islam zaman itu kan mengikuti perkembangan zaman. Kalau nanti kita itu tetap dengan bisnis konvensional, bisnis jual beli yang konvensional, ya kita akan ketinggalan ya, zaman. Ya, mungkin ya itu tadi Mas ya. Kalau dari pemula, ayo kita awali bisnis yang kecil-kecilan, modal kecil, yang penting ada niat, insya Allah nanti konsumen akan datang dengan. Yang penting dimulai dulu. Dimulai dulu, harus berani berbuat. Ya. Dimulai dulu. Ya. Kita harus berani menciptakan man of idea and man of action.
kita memiliki ide juga harus punya action. Harus Ya, action. harus action. Jangan ya. ide saja. Jadi bisnis ngene loh. Tapi hanya ide, gagasan-gagasan, actionnya enggak berani. Jadi nol. Mana ada rezekinya nanti. Iya. Betul. Saya kira seperti itu, Mas. Ya. Baik, terima kasih. Begitu tadi diskusi kita hari ini dengan Bapak Bambang. Mudah-mudahan ini tadi menjadi amal yang baik Amin. untuk Bapak dan juga saya dan kita semua. Mudah-mudahan juga ini menjadi kebaikan untuk kita semua dan menjadi inspirasi untuk para pemirsa Babu Sofa Channel. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.